Saya membuat rukun ini sampai 4 jam. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, silakan lanjut. Ya, jadi saya tulis ya, Bu Karina silakan ditulis untuk di live streaming di YouTube supaya anak-anak bisa ikut. Makasih Bu Karina. Ya, diinfokan ini mahasiswa yang tahu temannya yang sesama kelas, terus temannya belum hadir, bisa juga ya mengkontak teman-temannya ya, meskipun belum ketemu barangkali itu saling ketemu gitu, beda daerah gitu. Ini kita tutup zaman new normal ya ini. Itu bisa baku kontak barangkali ya. Ya baiklah, saya lanjut dulu ke RPS karena nanti masih ada materi lagi. Jadi saya lanjut ke RPS saya tutup dulu berarti itu. Mahasiswa? Sudah Bu, sudah terlihat. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini RPS namanya rencana pembelajaran semester. Ini mahasiswa mungkin atau apa yang dimaksud ya dari briefing atau orientasi penjelasan awal. Nah, kalau dilihat ya ini yang perlu kita lihat itu adalah sebentar ini ya, namanya capaian pembelajaran ya. Nah, kalau dibaca nih tulisannya mungkin kecil ya. Ini kalau di Zoom tuh masih mending agak besar, kalau di Google Meet itu kecil sekali ya. Kalau di Zoom agak besar nih. Ini ada capaian pembelajaran. Itu ada 2 capaian CPL Prodi ya, arsitektur, yaitu tentang pertama CPL 2 dan CPL 3 ya. Itu memiliki pemahaman yang utuh terhadap ilmu-ilmu dasar yang mendukung perencanaan arsitektur dan struktur bangunan. Jadi mahasiswa sekalian itu kalau di arsitektur itu nanti selama kuliah, selama belajar di arsitektur itu akan ada 2 mata kuliah core ya, yaitu mata kuliah perencanaan arsitektur dan mata kuliah perencanaan struktur bangunan. Itu mata kuliah core. Nah, mata kuliah yang lain itu mendukung ke situ gitu. Makanya ini CPL pertama dari mata kuliah ini yaitu CPL 2 nomornya. Itu memberikan pemahaman dasar gitu untuk mendukung 2 mata kuliah core itu, perencanaan arsitektur dan perencanaan struktur bangunan. Nah, kemudian ada 1 CPL lagi yaitu mahasiswa bisa menunjukkan mendemonstrasikan gitu ya keterampilan untuk pekerjaan arsitektural. Jadi sebetulnya keterampilannya itu lebih kalau di pengarah arsitektur itu bukan praktek menggambar gitu ya, seperti bagaimana membuat kria gitu ya, 2 dimensi 3 dimensi atau di presentasi atau di studio, bukan seperti itu, tapi ini keterampilan berpikir ya, untuk keterampilan berpikir dalam memahami dan mengkritisi materi ya. Nah, dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu mahasiswa selama 1 semester diharapkan ya mampu menjelaskan dan mengevaluasi fenomena arsitektural ya, yang kejadian peristiwa arsitektural dan lingkungan binaan di sekitar kita menggunakan dasar ilmu arsitektur. Jadi mahasiswa itu kan dari SMA itu seolah-olah gini, Anda itu menggunakan kacamata, maksudnya kacamata awam ya, kacamata anak SMA gitu ya, kacamata mahasiswa mungkin ada dari eksakta, ada yang dari IPS mungkin ya, dari IPA, IPS ada. Nah, itu nanti kalau masuk ke sini ke Departemen Arsitektur perkuliahan itu, mahasiswa itu seolah memakai kacamata arsitektur. Ya, jadi menggunakan dasar-dasar melihat dan memahami, mencerap menggunakan kacamata arsitektural gitu ya. Nah, itu salah satu kacamata itu bisa didapatkan itu dengan belajar pengantar arsitektur ini. Aduh, rumah saya lagi buku-buku. Baiklah, lanjut ya. Jadi ada 8 sub TPMK di dalam mata kuliah ini. Ini ya, yang satu itu tentang tadi, seperti yang tadi ya, saya tidak perlu mengulang. Saya kira ini 8 capaian itu ya, TPMK, sub TPMK itu karena tadi sama dengan yang bagan tadi ya, maksud sekalian, bagan yang warna hijau muda, kuning, oranye, jadi merah tadi. Itu ke-8 ini sama dengan yang tadi persis ya. Saya nggak perlu bacakan ulang. Nah ini, tapi yang saya perlu
tekankan kembali adalah ini. Jadi, namanya deskripsi singkat mata kuliah ya, itu mata kuliah ini akan menjelaskan tentang arsitektur melalui pengetahuan atau rekognisi ya, pengetahuan, kemudian penguraian atau analisis, penilaian atau evaluasi secara kritis. Kritis itu artinya berpikir dengan dengan sungguh-sungguh mengkait-kaitkan apa yang ada gitu ya, dan bisa menilai mungkin bisa baik buruknya atau terkait tidak terkaitnya gitu ya, atau indah tidaknya gitu ya, seperti itu ya. Jadi kritis dan komprehensif itu mencakup keseluruhan gitu. Kita sistematis itu runtut ya, urutannya itu runut gitu ya, entah dari khusus ke general, ke umum, atau ke umum ke khusus itu, dari bawah ke atas atau atas bawah, itu sistematis ya, runtut. Nah, itu sebagai ilmu terapan, karena arsitektur itu ilmu terapan ya. Di bidang profesi kan arsitektur juga akan nanti menjadi profesi juga ya gitu. Jadi arsitektur sebagai ilmu terapan dan bidang profesi sebagaimana tertuang dalam lingkup materi gitu ya. Jadi mahasiswa itu ini kok ada kata-kata rekognisi, analisis, evaluasi gitu ya, itu adalah tahapan proses pembelajaran ya mahasiswa sekalian ya. Tidak hanya mengenal saja atau memahami saja, tapi bisa menganalisis dan mengevaluasi. Dan bisa memaparkan kembali tentunya, menjelaskan hasil evaluasinya. Jadi itu kira-kira ya mahasiswa. Nanti kalau ada yang tidak jelas, tanyakan ya. Nah ini diulang lagi, yang 8 itu adalah sesuai dengan pokok-pokok topik bahasan dalam bagian yang tadi ya. Nah, di sini berikutnya adalah buku-buku pegangan, buku-buku wajib. Itu yang di atas yang utama, yang akan dipakai berulang-ulang dari situ utamanya. Kemudian yang di bawah yang pendukung itu bacaan tambahan. Nah ini mahasiswa sekalian yang di atas itu mungkin ada yang sudah punya ya, mungkin buku-buku itu karena ada yang masih ada di toko buku. Di toko buku tuh masih ada yang seperti misalnya Mangunwijaya, ini masih Citra, itu masih ada. Terus ini Dekacing ya, ini bentuk ruang tatanan, terjemahannya itu masih ada dijual. Nah ini masih saya bisa dapatkan di toko buku ataupun di e-books ya, e-books di internet yang bisa di download. Nah, yang bawah ini semua ini dari internet nih, semua ada pendukung itu ya dari internet banyak sekali. Jadi mahasiswa sekalian silahkan kalau kami tidak bisa mengunggah di sekolah karena bisa penuh sekolahnya, itu bisa mencari dari internet ya, mendownload dari internet banyak. Ada semua sih, ada tidak ada yang introduction to architecture ini sudah ada ya, yang di atas ini paling atas. Tapi di toko buku ada. Nah, yang di bawah ini pendukung banyak. Nah itu sengaja diberikan banyak sekali di sini itu untuk supaya bisa diketahui gitu ya, dikenal isinya apa saja gitu, mencakup apa saja. Tentunya ini tidak dibaca satu semester semuanya tuntas gitu ya. Yang utama dan yang di atas ya, maksud saya yang di atas ini yang tuntas. Selanjutnya ini nah ini tulisan-tulisannya namanya kan saya mengenal ya semua ini. Nama saya ini Pak Dr. Insinyur Mohsen Ser, Ibu Andi Paharisa, Pak Dr. Mudiraja, Ibu Saryana, dan Ibu Andi Karina ya. Ini ada nama-namanya. Nah, sekarang ke materi. Nah, kelihatan ya mahasiswa. Ini. Jadi ini terbagi atas 16 sesi ya. Coba saya induk-induk ya. Nah, kalau dilihatnya kolom paling kiri itu ada sampai 16, tapi 16 sesi. Nah, ini terbagi materinya itu seperti tadi yang 8 ya, 8 tatar tadi, 8 topik dalam 5 tatar gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri maksud saya apa saja karena akan seperti yang dijelaskan tadi isinya. Namun yang penting adalah ini, yang paling penting diketahui adalah ini ya, ini penilaian. Nah, ini indikatornya. Mahasiswa perlu memperhatikannya indikator penilaian. Ini, misalnya tadi tertulis keaktifan, kelengkapan, keterincian, kerunutan, dan ketajaman. Jadi keaktifan mahasiswa itu bisa aktif di kelas gitu ya, interaktif di kelas. Kalau lewat Zoom berarti bisa bertanya atau memberikan tanggapan langsung ya gitu. Kalau di sekolah ada chat
itu nuliskan di chat ya, pertanyaan, tanggapan, komentar ya, itu aktif ya. Diskusi juga, presentasi juga aktifan ya. Kemudian kehadiran itu aktifan juga ya, hadir itu aktif ya. Nah kemudian kelengkapan itu kalau ada tugas-tugas itu menyusunnya lengkap ya, materinya itu yang lengkap gitu. Kemudian keterincian itu detail ya, isinya itu detail. Kalau misalnya diskusi mengungkapkan hal secara detail, atau kalau tugas tulisnya secara detail. Kemudian runut itu sistematis, runut dan runtut ya, sistematis itu tentunya antar bagian itu terkait dengan sesuai dengan posisinya begitu ya, sistematis, tidak loncat-loncat atau lubang-lubang gitu ya. Terus ketajaman atau kritis. Nah tadi kritis, ini kan ada kritisan itu, mahasiswa sekalian itu mulai belajar untuk berpikir kritis, artinya memandang sesuatu tidak langsung menerima tapi mempertanyakan, benarkah gitu misalnya, atau ini kaitannya dengan apa ya gitu, seperti itu ya. Terus apakah ini betul yang dikatakan gitu, jadi apakah ini meragukan kebenarannya dan tidak mencari kebenarannya bagaimana gitu ya, mengkaitkan gitu, seperti itu ya. Jadi berpikir kritis. Makanya tadi diberikan banyak daftar bacaan supaya itu bisa juga untuk menjadi dasar mahasiswa berlatih untuk berpikir kritis yang mengkait-kaitkan banyak hal, begitu ya, itu memperkaya wawasan. Semakin kita kaya wawasannya, mahasiswa kalau membaca itu akan makin bisa berpikir lebih tajam, saya kira ya. Nah kemudian daringnya ini tatap muka, diskusi, dan SDL. SDL itu adalah self-directed learning, artinya setelah ini mahasiswa bisa mencari browsing buku-buku yang tadi tertuang gitu ya, itu kemudian belajar sendiri, itu self-directed learning ya, gitu, antara lain seperti itu. Nah dan sekarang yang sesi pertama ini adalah ini ya, materinya itu adalah RPS dan tadi ya, struktur mata kuliah, kemudian struktur materi ya, kemudian ini sesi pertama, pelajaran pertama tentang penggunaan sektor, belajar sektor. Nah, ini bobotnya ada 5 ya. Jadi di kanan itu ada bobotnya. Jadi mahasiswa diusahakan ya agar bisa selalu hadir dan mengikuti proses kuliah, karena setiap proses itu ada bobotnya. Udah hadir bobotnya hilang. Jadi ada nah, ini terusnya semua ini seperti ini ya. Ini kanan itu adalah materinya, topiknya, cerita sendiri. Terus yang perlu diperhatikan itu ada tadi ya, kriteria penilaian, kemudian ada belum ya, dan tugas-tugas. Ini namanya SGD. Yang nanti materi kedua, sesi kedua minggu depan, misalnya ada SGD, itu small group discussion. Nah, ini perlu bukan grup-grup untuk membahas tugas kelompok, ya, di mana mahasiswa bisa belajar secara kolaboratif istilahnya. Nah, ini sebetulnya di sesi pertama ini juga nanti sudah mulai membuat kelompok, tapi di kelas masing-masing, jadi nanti membuat kelompoknya, supaya nanti berikutnya bisa kalau membuat tugas itu sudah bisa sebagai kelompok. Kalau untuk yang sekarang baru individual dulu ya, hari ini, sesi pertama ini. Baik, ini kalau dilanjut terus, ini ada UTS ya, ujian tengah semester, ini bobotnya 20%. Sebelum itu nih ada sesi-sesi yang 5% bobotnya 5%, gitu ya. Kemudian di akhir semester itu ada semester 2. Jadi mahasiswa teknik pembelajarannya itu lain, kuliah interaktif seperti ini, masih kuliah interaktif. Nanti sesi berikut itu ada bagian kuliah interaktifnya, ada bagian yang mahasiswa itu secara kolaboratif bekerja dalam kelompok kecil yang kemudian melakukan presentasi ya di depan kelas, dan itu di kelas masing-masing nantinya, begitu ya. Nah, sampai di sini mahasiswa ada komentar kah atau pertanyaan? Silahkan, saya mau nge-chat ini, boleh. Mahasiswa ada pertanyaan, ada Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu sekalian, silahkan. Maaf Ibu Iria. Ya, Ibu Sari ya. Sudah siap di kelas bersama Ibu, silahkan. Oh, di sekolah. Ya. Oh,
Oh ya, Ya. baik. Diumumkan ya Bu Sari. Jadi mahasiswa sekalian, Yang Ibu belum Sari yang belum tolong dicek mahasiswanya, siapa tahu ada yang belum terdaftar, silahkan di chatting saja di sini. Siap, Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu Sari itu cepat yang buat kelas paralel. Nah, mahasiswa sambil kita jeda sejenak nih. Itu Ibu Sari sudah membuatkan kelas paralel, maafkan saya, kelas apa tadi bersama ya? Kelas bersama. Yang tergabung 4 kelas paralel. Nah, mahasiswa sambil bisa ngecek sekolah, coba dicek nama-namanya sudah ada belum? Karena Ibu Sari sudah memasukkan itu. Terima kasih Bu Sari ya. Itu dicek ya. Kalau yang belum ada lapor melalui Zoom ini. Nah, jadi memang kita mesti dua media ini ya, sebaiknya ini saling pendukung. Saya ngecas dulu resepnya. Nah, jadi kita sambil ngecek, sambil yang mau bertanya atau menanggapi RPS silakan. Atau mungkin bisa juga pertanyaan itu akan muncul di minggu depan ya. Sekarang mungkin belum sempat, ada yang belum sempat terpikirkan, demikian mahasiswa bisa mengeceknya, menanyakannya, menanggapi bisa di depan. Kalau sekarang sudah ada, silahkan ya. Ya, sambil 2-3 menit mahasiswa silahkan mengecek masing-masing keberadaannya, kehadirannya namanya ya, keberadaan nama-namanya di kelas gabungan, kelas bersama. Saya sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Bila sedikit ada. info juga Oh iya. buat mahasiswa kelas B. Ya, iya, untuk mahasiswa kelas B silakan daftar di sekolah kelas B. Oh iya. Iya. Baik Pak Mufti. Tadi memang belum terbentuk itu kelas B ya Pak Mufti. Iya. Tapi untungnya ini kan kelas bersama dulu. Jadi mahasiswa bisa daftar kelas bersama. Nah, sambil kalau udah ada kelas B, bisa kelas B juga di gitu Pak Mufti. Ya, sudah, ya. Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Mufti ya. Sama-sama, jadi mahasiswa, ya. Terima kasih mahasiswa kelas A, B, C dan I sudah ada. Silahkan mahasiswa mengecek yang nama-namanya di situ. Kalau yang belum ada, menghubungi dosen atau mendaftar diri sendiri dulu ya. Kalau tidak bisa menghubungi dosen masing-masing kelasnya. Sambil cek juga kelas bersama yang dibuat oleh Ibu Sari. Nah, gitu. Adakah nama-namanya? Yang belum ada mendaftar sendiri. Kalau kesulitan menghubungi Ibu Sari, gitu ya, atau salah satu dari kami. Ya, baik kalau begitu sambil saya buka materi pertama. Materi pertama ini ya sebentar. Ini saya tutup dulu kalau gitu ini Permisi Bu, saya boleh bertanya? Oh ya baik. Siapa nih Kezia? Ya, perkenalkan selamat pagi. Ya, Nama saya Kezia Gabriela. Ya. Bu, saya mau nanya Bu, kriteria lihat rubrik itu seperti apa ya Bu? Rubrik ya. Rubrik itu ada ketentuan tentang komponen-komponen penilaian ya. Komponen-komponen penilaian. Kemudian itu ada tiap komponen itu ada angka-angkanya berapa gitu, berapa persen atau berapa skornya seperti itu. Nanti akan kami share antara sekarang dan minggu depan gitu ya. Akan kami unggah ya rubriknya ya. Ada rubrik, ada juga skenario matanya. Itu sekarang proses penyusunan. Itu rubrik bisa nanti ya. Nah itu isinya adalah tadi saya katakan itu komponen penilaian, masih juga bisa menghitung sendiri, menilai diri sendiri, bahkan menilai temannya gitu ya. Bagaimana itu kuliah gitu. Seperti itu. Oh, oke. Bu, saya juga mau bertanya lagi Bu, soal UTS-nya itu dalam bentuk apa ya? Apa dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk esai? ETS atau UTS ya, UTS. Mitas ya. Ya, nah ini tuh siapa Kezia? Ya ini tuh kami bervariasi selama ini ya. Jadi bervariasi, kadang-kadang tiap tahun tuh berganti, bahkan di kelas juga bisa bervariasi. Kelas A, B, C, dan I itu bervariasi juga. Antara lain ya, misalnya, ini UTS itu, tapi jarang sekali UTS itu seperti kuis gitu ya, nggak pernah. Di kelas ini nggak pernah, saya kira nggak pernah ya sebagai UTS itu kuis ya.
Pernah kan? Pak Muti nggak pernah ya. Nah ini bentuknya itu bisa begini. Kan itu di minggu-minggu sebelumnya sampai 7 itu ada tugas-tugas kan gitu ya. Itu yang paling sering itu adalah ada tugas yang agak besar itu. Nah itu menjadi presentasi yang sampai tengah semester itu menjadi UTS nilainya gitu ya gitu. Ada juga yang memang diadakan ujian tertulis gitu untuk penilaian individual. Misalnya di atas itu banyak tugas kelompok, maka saat UTS itu diadakan untuk penilaian individual. Jadi ada ujian tertulisnya individual atau presentasi individual seperti itu. Nah, tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Mufti, Pak Muhsin, dan Ibu Karina untuk kelas selama ini bervariasinya. Nah, kan untuk UTS itu bentuknya yang banyak mungkin apa? Yang di sini nanti kami belum putuskan bentuknya apa ini, yang di sini sekarang saat ini ya. Oh, baik, terima Ya. kasih Ibu. Makasih Kesia. Mungkin Pak Mufti dan Bu Sari dan Bu Karina dari kelas C dan B bisa menambahkan kira-kira UTS ini apa Pak Mufti? Pak Mufti, Pak Muhsin, Bu Ya. Karina. Kalau kami biasanya memang seperti itu, Bu. Jadi terkadang bervariasi. Jadi kita melihat kontes yang terjadi di dalamnya. Betul. Terkadang yang mahasiswa baru itu tidak seperti lagi seperti SMA. Jadi lebih banyak kepada kegiatan mandiri, dan itu seperti apa sih gitu bayangannya? Tipenya seperti apa? Karakteristiknya bagaimana gitu? Dan posisi ilmu arsitektur dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian sistem arsitektur. Jadi dalam ilmu arsitektur itu apa saja elemennya dan kaitannya seperti apa? Ini semua sekilas-sekilas yang mahasiswa saya katakan hanya mengantarkan mahasiswa untuk menelusuri sendiri lebih jauh. Kemudian yang terakhir itu belajar arsitektur. Substansi yang dipelajari apa, metode belajarnya bagaimana, dan bagaimana pandangan ahli tentang belajar arsitektur. Itu pandangan ahli juga cuma 3, 1 pelukis, 1 arsitek, 1 teoritis, itu saya tampilkan. Nah, mahasiswa bisa cari yang lainnya, ahli-ahli yang lainnya, gitu, memperkaya sendiri ya. Gitu. Nah, saya lanjut langsung ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung interupsi ya. Bisa langsung mengucapkan, Bu saya mau bertanya, gitu misalnya. Ya, gitu. Nah, ini pengertian arsitektur yang pertama tentang asal mula kata arsitektur dan definisinya. Nah, ini arsitektur dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Inggris architecture dan berasal dari bahasa Yunani ya, dulu-dulunya itu archi dan tekton bahasa Yunani. Archi itu artinya kepala atau pemimpin, tekton itu artinya itu tukang kayu ya. Tukang kayu itu artinya orang yang membangun. Dalam zaman dahulu kan orang itu yang utama ya berkayu, maka tukang kayu itu dalam bahasa Indonesia itu tekton. Nah, arsitekton itu berarti adalah pemimpin dari tukang kayu, tukang kayu. Artinya arti harfiah ya, secara etimologis bahasa arti arti harfiah ya, harfiah. Nah, arti yang menjadi bukan harfiahnya, tapi arti yang sesungguhnya adalah yaitu seorang master builder atau yang memimpin pendirian bangunan. Gitu ya. Jadi arsitek itu dulunya ini kan karena kata ini munculnya di Yunani, berarti kita merefer ke zaman Yunani ya, zaman di sejarah itu masa arsitektur klasik di Yunani. Nah itu para pembangun itu biasanya tuh orang arsitek besar gitu ya, itu istilahnya master builder. Itu dia memimpin pendirian bangunan. Sehingga dari situlah muncul kata arsitektur ya di Indonesia sekarang ya. Gitu. Nah zaman dahulu itu di Yunani waktu itu ini Yunani kan abad 654 sebelum Masehi ya gitu. Itu belum ada itu spesialisasi seperti sekarang. Kalau kita mahasiswa kan tahu ya sekarang kalau orang membangun bangunan itu di situ ada arsiteknya, ada ahli sipilnya, ada ahli mekanikal elektrikalnya gitu kan ya, terus ada ahli landscape-nya, ada estetik interiornya dan sebagainya. Ada
bagian manajemen konstruksi juga ada bagian pengawasan seperti itu. Nah, kok dulu waktu kata seperti muncul pertama kali tidak ada itu, jadi semua seorang master builder itu yang menguasai semuanya sampai ke seni, sampai melukis, mematung gitu ya. Aspek di masa lalu ya, Palladio, Borromini di masa klasik ya, itu semua master builder. Nah, salah satu yang sangat terkenal dan teorinya itu terpakai sampai sekarang itu adalah seorang teoritisi namanya Marcus Vitruvius Polio. Kita biasa disebutnya nama tengahnya saja Vitruvius gitu ya. Itu di masa klasik Romawi abad 1 sebelum Masehi. Jadi setelah Yunani itu Romawi kan. Itu dia terkenal dengan triaksioma arsitektur. Nah, ini mahasiswa baru itu selalu mesti mengenal kata ini ya. Jadi triaksioma Vitruvius. Selain itu Vitruvius itu terkenal juga, saya nggak tampilkan di sini, tapi ya itu terkenal juga membuat proporsi manusia, proporsi tubuh manusia. Itu yang terkenal dengan Vitruvian Man. Nah, kalau mahasiswa membaca bukunya Descartes, Francis Descartes di situ ada ya. Ini saya nggak tampilkan di lembar ini. Nanti mungkin kalau bukunya bisa saya tambahkan ya. Jadi Vitruvius itu ada dua terkenalnya, yaitu ini triaksioma, firmitas, utilitas, venustas, dan juga proporsi tubuh manusia yang disebut Vitruvian Man gambarnya gitu ya. Nah, ini firmitas itu kekokohan, utilitas itu kegunaan, dan venustas itu keindahan gitu. Nah, itu kalau dalam satu bangunan tuh ketiga-tiganya harusnya ada seperti ya. Jadi harus ada firmitasnya, ada utilitasnya, ada venustasnya. Saya kira itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya ya. Kalau ini lanjut aja langsung jamnya ya. Nah, definisi lagi oleh John Ruskin dan William Morris dari Inggris abad 19 itu mereka mengatakan di abad 19 itu arsitektur itu adalah bangunan ditambah seni gitu. Waktu itu karena baru peralihannya dari masa klasik ke masa-masa modern awal, di mana di situ dapat polemik antara apakah arsitektur itu dengan ornamentasi gitu ataukah ornamentasi itu akan hilang gitu ya menuju modern gitu. Nah, itu waktu itu latar belakangnya seperti itu, ada menghilangkan atau menuju ke penyederhanaan, pemurnian dari elemen-elemen estetika gitu, sehingga muncullah ini pencetusan lebih kuat bahwa arsitektur itu adalah bangunan dan seni. Meskipun seninya itu akan berubah ya, seni yang klasik menuju ke seni industrial gitu ya waktu itu. Nah, itu diputuskan oleh Ruskin dan Morris. Kemudian ini KBBI, masih tahu ya KBBI itu apa? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu di situ juga menyebutkan bahwa arsitektur itu lebih dekat ke seni murni, ke seni gitu. Dia beda dengan rekayasa industrial. Jadi makanya ada jurusan arsitektur, ada departemen arsitektur, ada departemen sipil ya. Nah, sipil itu lebih ke engineering, arsitektur lebih ke seni gitu. Di KBBI ini. Terus di kamus Merriam Webster itu ada satu kata kunci lagi ya, itu yang saya diri itu selain seni dan teknologi gitu, itu juga ada yang habitable, yaitu yang dihuni. Jadi bedanya dengan patung, kan para seniman patung juga membuat sesuatu struktur kan gitu, yang punya nilai seni juga ada juga konstruksinya, atau patung itu ada konstruksinya juga. Tapi patung itu nggak bisa dihuni gitu. Nah, kalau arsitektur itu bisa dihuni digunakan di dalamnya gitu ya. Nah, terus ini dari ensiklopedia. Jadi mahasiswanya bisa memperkaya sendirian, cari definisi arsitektur lagi dari sumber-sumber lain. Nah, ini arsitektur kalau di ensiklopedia William Webster itu, ini menekankan kembali bahwa dia berbeda dengan rekayasa engineering gitu ya. Tapi ada unsur itu perpaduan, cuma lebih diterangkan seninya ya. Dan diterangkan lagi bahwa dia ada unsur budaya. Nah, ada jiwa tempat atau mencerminkan jiwa tempat atau genius loci bahasa Italinya ini, genius loci. Dia arsitektur itu mencerminkan budaya-budaya setempat, gitu ya, selalu begitu. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu definisi secara garis besar. Ya. Nanti bisa dirinci kembali yang diperkaya lagi ya, saya lanjut dulu deh. Nah, atau sampai di sini tentang definisi tadi ada yang mau ditanyakan mahasiswa? Ya, Bu. Bapak Ibu ada yang mau ya, siapa ini? Tidak kelihatan. Siapa yang bertanya? Halo? Mahasiswa ada yang mau bertanya?
Saya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, ya siapa yang namanya ya? Saya Bu. Muhammad Fatah Keren Bu. Siapa namanya? Saya tidak memunculkan namanya mahasiswa di mana ini yang bertanya. Kalau saya tutup share screen-nya, tertutup nanti. Siapa yang bertanya ya? Dia sebutkan namanya atau apa pertanyaannya? Mahasiswa ada yang bertanya? Saya lanjut dulu deh, saya lanjut dulu kan. Saya lanjut dulu. Jadi sekarang pengertian arsitektur. Nah, arsitektur itu mulanya itu sebagai naungan. Saya kira ini mungkin di SMA mahasiswa pernah mendapatkan di mata pelajaran apa gitu ya di SMA ya. Bahwa manusia itu pada dasarnya selalu mencari naungan sebagai kebutuhan dasar. Mungkin kalau di pelajaran di SMA belum muncul kata arsitektur ya, tapi bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang salah satu paling mendasar selain makanan gitu ya dan tidur gitu ya, itu adalah naungan ya. Sebelum juga pakaian. Orang itu mencari naungan dulu, baru mencari pakaian. Zaman dulu ya, zaman dahulu sekali. Asal mulanya. Jadi tempat bernaung. Arsitektur itu asal mulanya adalah tempat bernaung. Gitu. Nah, tapi sebetulnya faktor yang menentukan itu bukan hanya tempat bernaung itu saja. Karena kalau kita lihat di negara-negara dingin gitu, misalnya ini bisa contohnya ya, itu sesama negara dingin itunya sama, tapi kan arsitekturnya berbeda-beda arsitekturnya. Di Indonesia bersama di tropis ini Trembak di Katulistiwa tersebar dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Merauke gitu ya. Itu kan sama iklimnya kan, membutuhkan tempat bernaung. Kalau hanya tempat bernaung saja kan tentunya sama ya gitu, kurang lebihnya. Tapi kan berbeda-beda kan. Nah itu yang penting adalah selain shelter atau naungan itu ada unsur lain, faktor lain yaitu faktor kehidupan. Faktor kehidupan itu berbeda-beda tentunya antar manusia atau kelompok manusia ya, antar suku, dan juga dia memuat juga identitas sosial dan status gitu ya. Biasanya arsitektur itu nggak hanya cukup untuk bernaung, tapi dia mencerminkan, merepresentasionalkan itu kehidupan manusia di dalamnya atau budaya huniannya ya gitu istilahnya, dan juga identitas sosial maupun status sosialnya, sosial ekonomi seperti ya. Ada hal-hal seperti itu yang menentukan gitu ya. Ya saya lanjutkan dulu. Nah ini jadi sebenarnya faktor sosial budaya itu lebih kuat menentukan ya daripada iklim, teknologi, bahan dan ekonomi. Iklim bisa sama, teknologi bisa sama, bahan mungkin sama ya, dan ekonomi kurang lebih sama, tapi bisa berbeda-beda kan gitu. Nah, jadi arsitektur itu sebetulnya yang paling menentukan itu adalah unsur budaya. Ini bukan saya yang mengatakan ya, yang mengatakan ini adalah pertama yang bisa kita acu di sini Amos Rapoport ya. Ada bukunya Amos Rapoport tuh Amos Rapoport ya. Bahasa Inggris. Ada kelas internasional kan ya. Kalau bahasa Indonesia kan Amos Rapoport. Bahasa Inggris Amos Rapoport. Gitu ya. Nah, dan juga Catenes dan Snyder di bukunya Pengantar Arsitektur di bukunya itu dia mengatakan bahwa hawa budaya itu dia menjadi yang kuat menentukan keberadaan arsitektur ya gitu. Jadi seperti itu. Ada gejala-gejala. Nah, ini contohnya di Indonesia ya, ini sekali kan dari Nias nih. Semua bisa mengidentifikasi. Ini saya ambil dari buku Heritage, Architectural Heritage ya. Seri Heritage itu yang serinya Heritage yang judulnya arsitektur. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke ya. Anda mungkin mengenali hal ini, mengenali bentuk-bentuk ini ya. Kurang lebihnya itu berbeda-beda kan. Ada yang berpanggung, ada yang berpanggung rendah, berpanggung tinggi, ada yang atapnya besar sekali, semuanya besar sekali sih. Ada yang bentuknya panjang, punya kotak bentuk sangkar, ada bentuknya lingkaran, macam-macam. Apalagi ornamentasinya ya, itu ornamentasi kan bukan karena iklim ya, karena ada unsur budaya ya. Nah, baik, saya lanjut lagi. Nah, ini tadi pandangan arsitektur, masih pengertian arsitektur lagi kaitannya itu saya pilih 4 saja. Ini yang pertama itu adalah tadi Vitruvius. Dia mengatakan bahwa arsitektur itu
bergantung pada aturan, susunan, ritme atau irama, simetri, kepantasan, dan ekonomi. Jadi ini menurut Hydrogies ya. Itu ada kata simetri karena ini mengacu ke klasik ya. Kalau sekarang itu bukan lagi simetri selalu ya. Kalau dulu klasik tuh salah satu kaidahnya itu simetri ya. Bahasa Prancis, orang Prancisnya namanya Charles Edward Jenner, gimana bahasanya bahasa Prancis gitu. Itu dia hidup di abad 19 dan sampai pertengahan abad 20. Nah, itu mengatakan arsitektur itu adalah penguasaan yang benar dan masih untuk yang hebat gitu ya, benar dan hebat tentang permainan massa bangunan yang disatukan gitu ya, disusun bersama di dalam cahaya. Jadi ada massa bangunan, ada ruang, ada massa bangunan, berarti ada ruang ya, ada ruang dan ada cahaya dan ada susunan. Itu yang adalah hal-hal yang manusia nih orangnya nih sangat apa nih dia mengatakan man dan juga man, yang man itu manusia, maksudnya man dan woman ya yang membutuhkan hal itu ya, bahwa komposisi dari cahaya dan ruang, susunan massa itu dibutuhkan seperti membutuhkan roti dan tidur. Nah, jadi gini, maksudnya itu bagian dari kebutuhan dasar. Saya katakan tadi, jadi kebutuhan manusia dasar itu nggak cuma makan, tidur, tapi juga naungan yang berupa penguasaan yang benar dan hebat terhadap massa-massa itu bentuk-bentuk gitu ya, bangunan dan ruang yang terbentuk karena ada cahaya dan susunan gitu ya. Itu intinya. Jadi ada kata-kata kunci. Maksudnya kalau melihat pengertian seperti ini, tangkap saja kata-kata kuncinya ya, kata-kata kuncinya. Jadi ada susunan, massa, ruang, cahaya yang beraturan. Oh, itu beraturan gitu ya. Nah, yang ini Frank Gehry itu arsitek yang Le Corbusier itu modern. Dari ini zaman postmodern ya, sekarang masih ada. Nah, ini mengatakan arsitektur itu harusnya speaks of time and place, maksudnya mencerminkan waktu dan tempat. Tetapi harus selalu yearn itu jadi itu selalu bisa meraih gitu ya, meraih untuk timelessness atau keabadian. Jadi arsitektur itu harusnya mencerminkan atau mengungkapkan gitu waktu dan tempat. Waktunya di mana, waktunya kapan dan tempatnya di mana gitu, sesuai dengan waktu dan tempat. Maksudnya sesuai dengan waktu dan tempatnya, atau zeitgeist itu bahasa Jermannya. Nah itu, tapi dia harus selalu menjadi abadi, timelessness, itu mempunyai keabadian, meraih keabadian gitu. Jadi arsitek itu diberi program entah ruang kebutuhan gitu ya, kebutuhan untuk menyusun karya gitu ya, ada budget, ada tempat, dan ada schedule. Nah, untuk itu dia akan bisa menciptakan itu tadi arsitektur yang sesuai dengan waktu dan tempat dan mempunyai keabadian sebagai suatu seni, yang bisa meningkat menjadi suatu seni. Jadi ini dia meningkatkan Frank Gehry ini kan dia pelukis juga, jadi dia menitik beratkan arsitektur itu lebih ke seni ya, gitu ya, seni yang abadi. Nah, terus ini yang berikutnya ini adalah Stephen Holt tadi yang sketsa-sketsanya saya tampilkan tadi, itu dia mengatakan bahwa ketika artis, dalam hal ini suatu arsitektur, artis itu seniman itu bekerja dari yang real, nyata ke yang abstrak. Kalau arsitek kebalikannya, dia bekerja dari yang abstrak, jadi ada program, gitu ya, kebutuhan dan sebagainya gitu, menjadi real karya, gitu ya. Gitu. Jadi kebalikannya. Gitu. Arsitektur itu di bawah atau dengan adanya berbagai kendala, seperti misalnya keselamatan, keamanan rekayasa, keamanan struktur, gitu ya, kemudian fungsi, tanggung jawab terhadap iklim, ekonomi, gitu, itu semua itu akan ditujukan menuju ke yang paling penting ada ide tentang space dan light gitu lagi, yang punya kualitas sangat abstrak. Jadi ini antara para arsitek ini sama ya, yang modern dan yang kekinian itu selalu ada cahaya, ruang, susunan dan seni dan kualitas yang abstrak gitu ya, yang meningkat ke arah seni gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya menurut saya. Coba mahasiswa nanti mencari sendiri seperti ini ya, pandangan arsitek yang lainnya
Itu bisa dicari di quotation juga ya, quotes, architects quotes, nah, banyak sekali itu. Quotes itu kutipan-kutipan gitu banyak sekali ya. Nah, baik saya lanjut dulu. Kutipan ya, arsitektur ya. Tadi yang sering muncul adalah kata ruang dan cahaya ya. Karena kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat bentuk arsitektur, nggak bisa melihat ruang arsitektur. Ya. Nah ini pengetahuan arsitektur sekarang. Maju ke yang bagian kedua ya. Ini sampai jam berapa? Sebentar saya cek. Nah masih ada. Nah sekarang dulu ya. Ini pengetahuan arsitektur itu yang penting ini menurut Robinson ini tahun 2001 di bukunya tentang The Discipline of Architecture, bukunya itu ada. Nah itu pengetahuan itu terbagi menjadi dua bagian besar atau dua tipe besar, yaitu tacit atau tak teraga, implisit tersembunyi, tak dinyatakan, dengan eksplisit gitu ya. Jadi arsitektur itu terdiri atas dua tipe pengetahuan, yaitu yang tacit dan yang eksplisit gitu ya. Yang tacit itu tadi tak teraga, tersembunyi, jadi komponennya itu ya itu komponen tersembunyi, tak teraga, dan dia didapatkan kadang-kadang itu melalui pengalaman yang tak sadar. Nah, ini zaman dahulu secara tradisional itu para arsitek itu arsitek tradisional, yang maksudnya arsitek yang masa lalu yang belum melalui pendidikan formal gitu, itu dan juga pendidikan formal yang awal-awal gitu ya, awal-awal itu banyak menggunakan tacit knowledge. Dan juga arsitek-arsitek yang sekarang tradisional seperti Pandita Bala gitu ya, Pandita Bola gitu, itu kan tacit knowledge ya, itu dia tak bisa menjelaskan mengapa begini gitu, maka kenapa nih harus menghadap ke sini, dia tidak bisa menjelaskan secara gamblang gitu ya, secara terstruktur dan sistematis gitu alasannya. Ya, jadi tacit biasanya begitu, kurang bisa dijelaskan mengapa gitu ya, karena itu ada unsur-unsur di bawah sadar mendapatkannya gitu ya, pengalamannya. Jangan Pak eksplisit itu melalui satu proses analisis teoritis gitu. Nah mahasiswa sekarang kan belajar di arsitektur itu perlu mengetahui dua hal ini ya, tapi melatih yang eksplisit, jadi yang eksplisit. Yang tacit juga perlu diketahui, tapi yang eksplisit itu pengetahuan yang eksplisit mesti dipraktekkan juga ya, gitu, dipraktekkan. Jadi kalau misalnya nih di studio ya, sekarang belum. Jadi di studio pertama, studio 1 tuh semester 2 ya, itu kalau membuat nanti mulai merancang itu harus dijelaskan secara eksplisit, nggak bisa kenapa ini bangunanmu bentuknya seperti ini. Nggak bisa pertanyaan dosen toh, nggak bisa langsung lihat, ibu mau saya begitu nih, nah nggak bisa begitu ya, itu tacit knowledge gitu. Harusnya mengapa itu jelas secara teoritis gitu ya, secara teoritis historis. Mengapa seperti itu gitu ya, mengapanya itu harus juga diungkapkan gitu. Itu explicit knowledge ya. Lanjut nah ini banyak tulisannya perlu diperhatikan yang biru-biru gitu ya, biru-biru kan. Pengetahuan arsitektur itu seharusnya eksplisit sebagai bidang keahlian atau ekspertis. Nah, jadi seharusnya eksplisit. Nah, didukung oleh pengetahuan yang dapat dijelaskan, diperlihatkan, dipaparkan secara verbal maupun visual. Nah, jadi kalau ditanya mengapa kamu membuat seperti ini, ada gitu kan? Oh karena ini alasan saya begini Bu, karena alasan begini, ada matahari begitu, ada ini pertimbangan perilaku begini, seperti. Jadi ada alasan mengapa begitu kita jelaskan. Nggak bisa jawab mau saya begitu karena saya suka, gitu. Nggak bisa ya. Nah, itu tesis. Nah, jadi prosesnya bisa dilihatkan. Mengapa arsitektur harus pengetahuannya itu harus eksplisit? Karena saat ini ya di dunia yang modern dan pasca modern sekarang dan menuju ke pasca modern gitu, itu semua proses penciptaan karya itu membutuhkan dokumentasi yang dapat istilahnya kalau di audit itu audible gitu ya, bisa ditanggungjawabkan gitu. Jadi harus ada dokumen-dokumen perencanaan, harus ada gambar, ada spesifikasi, ada RAB gitu ya, ada shop drawing, ada SB drawing gitu ya, nanti ya seperti itu. Ada gambar-gambar, ada dokumen-dokumen yang harus bisa dibaca oleh semua orang dan dimengerti dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu makanya semua harus eksplisit. Nah, beda dengan Pandita Bola ya, itu kan lebih ke hubungan antar klien ya, pandita dengan yang
yang minta dibangunkan rumahnya, misalnya atau bangunannya itu hubungannya karena hubungan kemanusiaan gitu ya, tidak perlu ini pendidikan formal abstrak yang eksplisit ya. Nah, jadi pengetahuan eksplisit itu tidak disebut pengetahuan yang substantif. Kalau yang tadi itu pengetahuannya itu lebih ke prosedural ya, yang apa namanya tadi, yang tacit itu pengetahuannya lebih ke prosedural. Jadi dipelajarinya itu secara magang gitu atau ikut arsitek yang lama itu dipelajari dengan praktek bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dipelajari di pendidikan formal itu menggunakan pengetahuan substantif gitu ya, gitu. Sehingga bisa menjelaskan why, mengapa seperti itu, mengapa ruangnya seperti itu, mengapa stylenya seperti itu, mengapa bentuknya seperti itu ada kriteria yang bisa dijelaskan gitu ya. Kemudian perlu ditekankan juga bahwa kalau arsitektur sebagai pengetahuan yang eksplisit dan substantif itu tidak hanya pada bentuk dan ruang dan style gitu, tapi juga pada kemampuan bentuk, ruang, dan style itu untuk memenuhi suatu kebutuhan spesifik manusia. Karena kan karya arsitektur itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan hanya sebagai yang dipandang seperti patung saja, tapi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau patung kan hanya untuk keindahan mungkin ya gitu ya. Beda dengan patung, sesama karya 3 dimensional, tapi kan beda ya dengan arsitektur. Arsitektur bisa sculpture seperti patung, tapi dia digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat kompleks rumit ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Ini mungkin perlu dicerna lebih lanjut ya Mbak saya setelah mata kuliah ini selesai itu, saya perlu membaca lagi dan mencerna lagi saya kira ya. Nah ini bahan ini saya ambil dari Robinson ini itu tacit dan explicit. Kok yang dulu itu kan ini kebanyakannya arsitektur yang istilahnya tradisional itu lebih tacit knowledge-nya itu tersembunyi. Kan kalau Panita Bola itu atau Panita Bala gitu atau Uragi gitu ya, arsitektur tradisional itu sering kalau menentukan hari membangun gitu kan. Nah, mengapa harinya hari tidak itu tidak bisa dijelaskan, itu tacit knowledge. Tapi kalau misalnya karena ini musim ini gitu kan, arah angin ke sana, itu sehingga sebaiknya bangunnya nanti pas arah angin ke sana. Nah itu lebih ke explicit knowledge. Ya. Tapi kalau alasannya itu lebih ke arah abstrak, itu lebih ke tacitnya, tidak bisa dijelaskan itu tacitnya. Dan itu memang ada aturan-aturan seperti itu, tabu dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tacit. Nah, kalau sekarang arsitektur itu harusnya eksplisit seperti itu ya. Nah ini di desain itu ada pengetahuan yang tacit seperti ini tadi kan. Namun kalau sekarang itu desain masa sekarang itu dia harus eksplisit ya. Eksplisit itu artinya dia berkait juga ini dengan konteks pengetahuan yang lain. Ada sejarah, teknologi, sains bangunan, kemudian ada budaya, ekonomi, politik bahkan ya gitu. Banyak terkait dengan yang lainnya. Kalau ini tacit ini hanya untuk keindahan waktu itu ya, dalam konteks arsitektur ya ini. Nah, dan hanya sebagai art, space dan form. Tapi kalau eksplisit itu biasanya banyak pertimbangan-pertimbangan lain ini yang harus dijelaskan. Ekonomi bangunan, teknologi, ketahanan material, kebencanaan sekarang ya, ekologi, pemanasan global. Sekarang banyak sekali lah isu-isu kekinian, pandemi. Nah, tambah lagi akhirnya ada isu pandemi lagi. Jadi banyak kekinian isu-isu kontemporer saat ini ya yang terkait tidak hanya bentuk dan ruang terkait dengan seni, tidak hanya itu ya. Lanjut deh, ini sekarang lanjut ke posisi ilmu arsitektur. Posisi ilmu arsitektur di sini ada 3 gambar ya. Pertama ini pohon, ini gambar dilihat oleh menurut Brian Lawson ini arsitektur itu ada di ini. Kalau kita lihat di tanah itu yang paling luas yaitu town planning, perencanaan kota. Ini istilahnya makro ya. Istilahnya itu skala pengetahuan makro, town planning. Kemudian Mas kering mulut. Yang di atas itu urban design ya, batang itu urban design. Itu skala pengetahuan meso ya, makro, meso, yang di atas itu mikro. Ya, kemudian architecture, a genre that's called the brutalism.
So we see the bricks, we see the concrete, we see the steel, we see the glass, we see everything. You know, it shows, and it's pure, it's natural, it's pleasant, and it's pretty much warm. So the next step. Lebih luas lagi ya. Yang di atas tuh, satu di atasnya lagi adalah interior design. Di interior tuh ada benda-benda, produk desain, benda-benda tas, kursi, furniture ya, itu produk desain. Jadi ini posisi sektor itu kok di dalam batang, tanah, batang, cabang, ranting itu dia ada di tengah-tengah kira-kira ya. Gitu. Agak dahannya, posisi dahan. Nah itu posisinya dari makro ke meso ke mikro dan super mikro. Nano ya, ini nano. Nah ini menurut Benson itu kan terhadap ilmu lain. Nah, karena sekarang makin kompleks, tidak lagi hanya art berkaitan art dan bentuk dan ruang saja. Nah itu aspek itu dia sebagai suatu hub gitu, hub itu simpul gitu tengah-tengah itu berkaitan dengan banyak ranah ilmu lain. Di sini yang digambarkan oleh Benson itu ada 9 ranah terkait arsitektur dan 20 ranah konteks. Langsung ke bagiannya ini. Ya. Jadi kedudukan ilmu arsitektur itu di tengah-tengah ini, paling tidak dari atur memandang arsitektur tengah-tengah lah. Ada 9 yang terkait dengan arsitektur, urban design, social cultural studies, struktur dan material, pembangunan, seni, sejarah, ya, teori, ya, itu dalam lingkaran kelihatan ya orang arsitektur maksudnya. Tapi di luar lagi ada konteks. Nah, ini ada konteks lingkungan kan untuk lingkungan itu sekarang lagi marak lingkungan. Ini belum ada tentang kesehatan ya. Kalau tentang pandemi berarti ada health ya. Ada health gitu ya. Makan farmasi gitu ya. Ada. Ini belum ada di sini. Ini kaya sekali kan. Nah, ya lihat garis-garisnya itu terbuka ya. Artinya ini berkait-kait tidak terkotak, tidak tersekat-sekat secara terpisah ya, tapi dia ada tembusan-tembusan kan, tembusan-tembusan jadi arsitektur itu tidak sempit ilmunya, tapi makin kompleks, makin berkaitan dengan banyak bidang lain. Kira-kira tangkapnya kedudukan arsitektur bergambar deh. Kita lanjutkan. Nah, ini masih menurut Prof. Benson nih bahwa arsitektur itu sebagai media kultural dia justru menyatukan ilmu-ilmu lain. Gitu. Arsitektur itu sebagai disiplin dengan pendekatan yang substantif. Tadi pengetahuannya substantif ya dan eksplisit. Nah, untuk sebagai upaya artistik yang membawa konsekuensi terkait dengan sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya ya. Itu. Nah, sehingga mungkin pertanyaan dalam hal ini terkait dengan penyatuan ilmu-ilmu itu bahwa arsitektur sebagai media kultural, media budaya itu, jadi seharusnya arsitektur itu apa? Gitu ya? Nah, itu dia posisinya ada di mana? Ada di satu bingkainya itu permeable atau lubang-lubang karena supaya saling berkait, gitu ya, saling menyusup, gitu ya. Gambarnya langsung ini. Jadi arsitektur itu seharusnya menjadi apakah, gitu ya? Atau ya, what ought architecture to be? Maksudnya itu seharusnya menjadi apa? Gitu ya. Nah, itu ini kaitannya itu dia bagi menjadi 4 yang kaitan utamanya 4 disiplin ilmu lain yang terkait langsung ya. Itu ada sosiokultural, teknologi dan sains di atasnya, kemudian di kanan itu histori, teori dan filosofi, gitu kelompoknya gitu. Histori, teori, filosofi, teknologi, dan sains. Di kiri itu sosio, kultural, ekonomi, politik ya. Di bawah itu representational disiplin itu maksudnya disiplin-disiplin yang bisa digambarkan gitu ya, bisa dipaparkan, bisa ini mungkin Ibu Karina, Pak Musin, Pak Musi, Bu Sari bisa memberi contoh juga. Representational disciplines itu apa saja? Ini yang terkait dengan terkait dengan yang bisa dipaparkan gitu ya, paparkan. Yang di luar yang histori, teori, teknologi, sains dan juga sosiokultural. Saya lanjut dulu saja, kita kembali ke sini lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Nah, ini ilmu arsitektur sebagai sistem kan. Nah, ilmu arsitektur sendiri itu adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dalam satu kesatuan, gitu ya.
Nah, subsistem dari sistem arsitektur itu adalah nih ruang, space ya, struktur, kemudian tutupan itu adalah enclosure itu dari space dan form ya. Space menjadi form itu ada enclosure itu, dan kemudian ada sirkulasi ya yang menghubungkan ini garis-garis itu juga sistem ya. Jadi ini yang beroperasi bukan hanya lingkaran-lingkaran itu tapi garis-garis juga. Garis-garis itu adalah sirkulasi penghubung. Dan ada unsur ruang dan waktu sehingga ada berlangsungnya suatu fungsi yang bisa bisa terjadi karena penciptaan ruang dan waktu itu menggunakan teknologi gitu ya, dan dalam konteks setempat. Jadi ini kalau Anda baca keterangan di kanan itu tuh seperti membaca ini diagram ini sama dengan membaca diagram ini, cara membacanya dengan itu tulisan di belakang kanan gitu ya. Itu ambil dari Ching ya. Nah, jadi ini arsitektur dipahami sebagai sistem arsitektur ya. Pengetahuan atau ilmu arsitektur sebagai satu sistem seperti ini. Nah, mungkin nanti dicerna sambil pelan-pelan karena ini mengantar saja. Nanti bisa mencerna pelan-pelan dan memperkaya ya. Saya lanjut dulu. Nah, yang dimaksud dengan tadi sistem ya, ini ada contoh nih. Dari Ching, saya ambil dari Ching, Francis Ching, dia menganalisis tentang karya Le Corbusier. Karya ada tokoh arsitek Le Corbusier. Nah, itu sistem itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Yang di kiri ini sistem ruang, di tengah itu sistem struktur, yang di kanan itu sistem tutupan atau enclosure atau bidang penutup gitu ya. Nah, ini kalau dilihat itu banyak komponen-komponen yang masing-masing ya, dan saling mengkait menjadi satu kesatuan. Ini namanya sistem yang dianalisis. Jadi sistem yang dianalisis menurut bagian-bagian. Bagian kiri adalah sistem ruang yang dianalisis menurut ruang-ruang saja, yang di tengah itu sistem struktur yang dianalisis menurut elemen-elemen struktur saja. Ini ada kolom, balok, bidang gitu ya, lantai gitu ya. Terus yang di kanan itu adalah sistem tutupan atau enclosure, ada dinding, ada lantai, ada gitu plafon gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh aja sistemnya. Nah, ini juga sistem. Di sini sistem sirkulasi dan konteks ini menjelaskan yang tadi diagram kan? Sistem sirkulasi. Di kiri itu sistem sirkulasi. Ada sistem sirkulasi horizontal dari tapak itu, dari jalan raya menuju ke bangunan kan ada jalan raya menuju ke tapak. Di dalam tapak itu ada jalan menuju ke pencarian ke arah pintu bangunan ya, di bawah dasar itu. Ada sirkulasi vertikal dengan tangga atau lift kan di atas. Ini tangga ya, ada tangga. Ya, ada lift ya ini. Nah, itu sirkulasi pergerakan dan ada konteks. Karena itu konteks. Ini Villa Savoy ini letaknya di bangunnya di hutan yang hijau gitu, terus Villa Savoy itu bentuknya kubus gitu ya, karena dia dari kubisme ya gayanya itu, warnanya putih gitu, jadi sangat kontras dengan sekelilingnya. Di konteksnya itu bangunan yang sangat putih gitu, kotak, sangat kontras dengan konteks sekelilingnya yang berupa daun-daunan yang hijau dan lembut dan bergoyang-goyang kena angin. Bangunan ini sangat kaku ya, kubusnya sangat kaku, putih warnanya, kotak gitu. Dia ada di antara di tengah-tengah hutan yang penuh dengan pohon hijau, yang rantingnya itu lentur dengan daun-daun yang bervariasi dan bergoyang-goyang dengan angin. Sangat kontras, sangat indah ya. Gitu. Jadi ini semua ini sistem menurut Dikasih tadi. Jadi mahasiswa mulai memandang arsitektur sebagai suatu sistem gitu ya. Pengetahuan arsitektur sebagai sistem. Lanjut ya. Nah, sekarang belajar arsitektur. Ini tinggal dikit nih. Berapa menit lagi nih, saudara? Nah, kalau kita tambah 5 menit itu masih ada 10 menit ya kira-kira. Nih, belajar arsitektur saya ambil dari Profesor Gunawan Cahyono tahun 2006 ya, tentang belajar arsitektur. Itu terdiri dari 2, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, pengetahuannya itu apa? Ini ya, antara ini. Tadi pertama harus tahu yang dasar tadi axioma Epididymus. Kemudian pengetahuan terdahulu, jadi pasti belajar sejarah. Nanti ada mata kuliah teori dan sejarah itu maksud saya, itu perlu diperhatikan karena kalau kita nggak tahu sejarah, kita nggak tahu masa depan, bahkan kita bingung tentang masa kini, gitu kan? Nah, atau istilahnya presiden, bukan presiden ya, presiden itu mata kuliah ini kita akan fokus pada teori dan sejarah ada yang ketiga barat. pemilahan ruang, Berarti sini maksudnya Europe dan sekitarnya lah. Dan di pertemuan pertama ini
kita akan membahas mengenai asal mula arsitektur. Baiklah, kita mulai ya. So, asal muasal manusia pertama, kalau dari latar antropologi nenek manusia itu pusatnya dulu di Afrika. Kemudian imigrasi pertama kali lewat jalur darat, as you can see tanda panahnya di sini, yang orange pertama. Kemudian kalian perhatikan muncul panahnya kemana duluan ya. Ke arah situlah mereka menuju gitu. Jadi mereka lewat jalur darat dulu, melewati semenanjung Arab sini, kemudian di daerah Irak, Iran masuk. Jadi pengenalan arsitektural itu masuk juga tidak hanya bangunannya, tapi juga unsur bangunannya dan apa yang ada dalam bangunannya. Yang kedua adalah keterampilan arsitektur. Keterampilan arsitektur, keterampilan berarsitektur. Itu ada banyak keterampilan. Nah, itu keterampilan pertama, keterampilan yang namanya skills ya, dan ketangkasan atau kecekatan atau bahasa Inggrisnya dexterity. Nah, jadi misalnya ini didapatkannya melalui pembiasaan conditioning, kajian, demonstrasi, dan latihan. Nah, ini nomor satu tuh intinya keterampilan itu perlu latihan ya. Kita nggak mungkin bisa membuat sketch atau menggambar perspektif tanpa harus latihan. Nah, ini mahasiswa kan seperti ini ada tuh gambar perspektif di teknik presentasi ya. Nah, itu harus banyak pelatihan di rumah, berlatih terus karena ini diperlukan, itu keterampilan dasar bagian dari belajar arsitektur. Jadi itu ya, menggaris lurus tuh satu kali tarikan garisnya di dasar gitu ya, gitu. Jadinya tanya terkontrol, itu ada latihannya itu tuh di Nirmana maupun di Tekpres itu dilatih tuh, jadi itu harus terkontrol menggaris. Nah, itu perlu latihan, pembiasaan, latihan penyajian, ketangkasan ya, keterampilannya seperti itu. Itu bagian dari pengetahuan arsitektur, belajar keterampilan arsitektur. Yang kedua adalah kemampuan menilai atau judgmental atau evaluasi. Nah, yang dinilai apa? Misalnya ketepatannya atau kepantasannya, apa sesuatu itu baik atau buruk, gitu ya, tepat atau tidak tepat, gitu ya. Terus ada pengetahuan lagi tentang faktual knowledge, misalnya bahan bangunannya itu apa? Persisnya bambu ataukah marmer ataukah baja ringan gitu ya. Nah, gitu. Itu orang fakta yang selalu berkembang mengikuti waktu ya. Dan jangan tahu juga peraturan bangunan, building codes, itu bagian dari keterampilan arsitektur. Kemudian berikutnya pemahaman tentang permasalahan. Jadi kita harus melatih antena ya, antena itu. Sekeliling kita itu permasalahannya apa? Di sekeliling kita kos atau di rumah atau di masyarakat atau di kota tempat kita tinggal, bahkan di negara kita, itu permasalahannya apa sih gitu. Tapi sekarang masih semester 1 ya, nggak usah mikir negara dulu deh, mikir dulu permasalahan arsitektur di sekitar ya. Lihat apa yang terlihat di sekeliling tentang arsitektur. Memakai kacamata arsitektur ya, memandang arsitektur gitu. Nah, itu untuk melatih penyadaran atau consciousness dan pengertian kewaspadaan gitu ya, awareness, kepedulian terhadap sekeliling dari kacamata arsitektur. Nah, jadi ini ada 4 keterampilan utama ya, selain tadi substansi apa yang harus diketahui, juga bagaimana keterampilan untuk bisa belajar gitu ya. Lanjut. Nah, ini belajar arsitektur itu menurut Hospital, waktunya habis lanjut sedikit ya. Itu dikatakan oleh Rito ini, saya ambil dari tempatnya misalnya Pak Gunawan Cahyono, Prof. Gunawan itu istilahnya wicked. Jadi belajar arsitektur itu bahwa arsitektur itu mempunyai dia merupakan permasalahan yang wicked atau itu bahasa Inggrisnya wicked ya, wicked. Bukan ini jadi pronunciation yang ini wicked problem, wicked problem. Yaitu sulit dikendalikan. Tidak pernah mendapatkan solusi yang tepat, yang hanya ada solusi. Nah, mahasiswa, apa yang bisa kita ambil dari sini? Jangan Anda takut membuat keputusan saat membuat rancangan atau menggambar ya, gitu. Atau membuat desain nanti di studio 1 utamanya ya, nanti kalau sekarang mungkin belum ya, masih dasar nanti di semester 2 ada studio. Itu Anda harus mengeksplorasi diri sendiri, karena ini dengan pengetahuan bahwa arsitektur itu memang sudah dikendalikan. Permasalahan itu tidak bisa didapatkan solusi yang tepat, tapi mendekati ya.
solusi kita tuh mendekati yang bisa dicapai. Tidak pernah, dikatakan tidak pernah ya, bukan mengatakan hampir tidak pernah, mengatakan tidak pernah solusi yang sangat tepat. Jadi buatlah solusi yang mendekati tepat. Makanya itu jangan takut membuat keputusan saat mendesain. Karena setiap tahap itu ada alternatif ya. Setiap tahap itu ada alternatif A, B, C. Nanti opsi yang B karena ini yang paling mendekati pada solusi. Nanti pada tahap berikutnya kita harus membuat keputusan lagi dengan beberapa alternatif. Nah, yang penting jangan hanya satu alternatif terus ya, seperti pakai kacamata kuda gitu ya. Kita harus berani membuat banyak alternatif, berani memandang berbagai isu gitu ya, gitu. Karena arsitektur itu memang wicked problem gitu. Nah, ini lompat ya. Saya pilih susunan ciri yang wicked itu apa ini? Sulit dilakukan perumusan yang pasti. Tidak ada aturan pasti tentang pengakhiran setiap solusi. Solusi bukan benar atau salah, tapi atau baik atau buruk. Nah, jadi kalau ada yang saya merancang itu, kok dinilai tuh ini bukan, kalau struktur itu benar salah ya, kalau struktur salah tuh ambruk gitu, itu benar salah. Kalau menghitung utilitas, volume air yang harus disediakan itu salah hitung, itu salah, karena nanti baru tengah bulan itu sudah habis air, mengalir, itu salah. Tapi kalau desain, jadi ruang, bentuk itu tidak bisa benar salah, tapi baik buruk, gitu ya, kriterianya. Terus yang berikutnya tidak ada uji awal tes dan uji akhir terhadap solusi, makanya itu tidak tahu dia betul-betul benar mutlak atau salah mutlak gitu ya. Setiap solusi merupakan upaya satu bidik, one shot operation, karena tidak ada trial and error gitu ya. Sehingga setiap upaya itu penting gitu ya. Terus tidak memiliki perangkat solusi potensial dan seterusnya. Setiap permasalahan adalah unik secara esensial. Setiap permasalahan dapat dipertimbangkan sebagai indikasi atau peringatan ke arah permasalahan lain. Kalau ada masalah diselesaikan tuh biasanya timbul masalah berikutnya ya gitu, yang harus diselesaikan gitu. Terus ketidakkonsistensian, diskrepansi yang dapat dijelaskan dengan berbagai cara gitu ya. Terus perancang tidak punya hak untuk salah, yang ada adalah buruk ya. Nah, seperti itu. Jadi ini penjelasan di wicked tadi itu apa gitu ya. Jadi adalah permasalahan yang wicked. Kita balik ke atas, lagi ini loncat ya. Nah, ke sini. Nah, metode belajar nih. Caranya itu adalah nih ABCD. Saya kira cukup jelas ya ini. Yang biru-biru pengamatan dan pengalaman melalui perjalanan. Maka arsitek itu, kalau arsitek ya mahasiswa itu banyak jalan-jalan nih. Kalau nggak bisa jalan-jalan secara fisik ya virtual gitu. Sekarang kan kita kuliah aja virtual ya. Terus mencatat dan merekam pengalaman, merenungkan, membuat catatan komentar, membuat logbook gitu ya. Terus menganalisis permasalahan pengalaman yang aktual dengan berbagai konteks. Jadi melatih analisis, bukan menghafal. Tadi kan Pak Musa tadi ya menyatakan di mata kuliah di arsitektur itu kita tidak menghafal. Makanya tidak ada tes bentuknya kuis di mata kuliah ini. Ya, semua tuh materi ini evaluasinya ada sifatnya analitis gitu. Analitis yang kritis dan komprehensif gitu ya, seperti itu. Bukan hafalan ya. Ya. Lanjutnya. Nah, pandangan ahli ini terakhir kayak ini. Pandangan ahli itu ada 3 yang saya ambil, yang lainnya, yaitu pertama itu pelukis Walkley. Itu dia mengatakan seni tidak bisa diajarkan, namun kekeriaanlah yang bisa. Jadi yang bisa diajarkan itu adalah craftsmanship-nya, tapi seninya itu tidak bisa diajarkan. Harus dialami sendiri. Tadi kan yang wicked tadi tuh harus mengalami, harus melihat arsitek terkenal itu bekerja seperti apa gitu. Melihat dan mungkin magang gitu. Nah, terus ya, Frank Lloyd Wright mengatakan seni tidak bisa diajarkan, sama tuh. Yang bisa diajarkan adalah sains dan bisnis. Namun seni bisa dipelajari melalui latihan dan pengalaman terdahulu. Kan cocok ya dengan yang tadi ya. Perlu latihan, perlu melihat yang terdahulu, belajar dari pengalaman yang lalu, aspek-aspek yang lalu. Belajar, makanya mata kuliah dari sejarah penting, ya, promosi. mata kuliah teori sejarah itu biasanya ini juga adik-adik mahasiswa, 6 orang yang ada di sini, Bapak Ibu dosen ini mengajar teori sejarah juga di lab. Jadi kami sekalian promosi mata kuliah itu ya. Itu penting karena kita harus belajar dari presiden masa lalu ya. Terus yang teoretisi Robinson tadi mengatakan 2 konsep arsitektur ya, explicit knowledge dan tacit knowledge, tadi sudah dijelaskan. Saya kira nggak usah saya ulang. Ya, ini yang di bawah ini penting. Kedua pengetahuan itu terhubung ya, jadi tacit dan eksplisit terhubung melalui praktek merancang di studio perancangan. Makanya terkait dengan mata kuliah studio ya, itu penting ya. Terus kerja praktek.
dan magang praktek di kantor praktek praktisi gitu ya, arsitek. Itu nanti kalau mau ke program profesi. Tapi sekarang mahasiswa ini selagi menjadi mahasiswa 8 semester ini bisa melakukan ini apa magang dan praktek ini melalui ini apa virtual ya, melihat karya-karya arsitek terdahulu seperti apa gitu. Jadi seperti itu ya. Kan sekarang banyak saya kuliah online kan, yang apa tuh MOOC yang bisa diikuti ya. Tadi di YouTube tuh kuliah tentang arsitektur banyak sekali ya, itu bagian dari latihan juga ya. Nah, sudah tadi ya, kita dia. Jadi tacit knowledge dan explicit knowledge itu saling komplementer. Bukan berarti yang tacit itu dinafikan, tidak ya, tapi dia komplementer, saling melengkapi. Memang sekarang lebih ke eksplisit, tapi tacit itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dia tetap menjadi pengetahuan juga ya. Nah, ini kalau dilihat itu pengetahuannya yang kiri itu black box, seperti apa, kotak hitam itu nggak terlihat dalamnya apa, mengapanya apa nggak bisa dijelaskan. Yang di kanan tuh clear box, kita bisa melihat mengapa seperti itu ya, alasannya. Di pendekatan di metode desain nanti ada black box, clear box ya. Nanti kalau di studio itu ada. Ini berkait dengan studio, dibahas nanti di studio ya. Nah, habis nih, ini ada referensinya. Iya, sampai di sini pas jam 9.40 nih, waktunya habis. Ini gimana nih Bapak Ibu sekalian? Tidak ada waktu untuk tanya jawab di. Ya, waktunya Bu, ada kuliah lain tahu. Iya, ada kuliah lain tahu. Ya. Mulai jam berapa kuliah lain? Jam 10. Jam 9.30. Oh iya, Laila. Begitu, baiklah. Kenapa begitu nih? Kenapa langsung? Iya. Yang ngatur jadwal. Harusnya ada jeda sedikit sama saya berpindah kan gitu. Masa nggak bisa sambil minum dulu atau nanti langsung yang pengantar jam 7.50 sampai 9.30, terus 9.30 masuk lagi mata kuliah apa ini, teknik penulisan ilmiah dan nirmana ruang dan apa lagi? Bukan. Mahasiswa baru ini kan nirmana. Mahasiswa baru Bu. Iya, mahasiswa baru itu Bu. Nirmana. Iya, nirmana. Nah, nirmana itu lanjutan dari ini juga substansinya Ya, betul. Ada kaitannya. Mungkin sudah ditunggu oleh Ibu Tri, Ibu Rahmi, sama Ibu Sari juga ya, mengajar Pak Safir dan Pak Sarif ya. Ya. Nah, baik, mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau untuk ini nanti mahasiswa mau dalam lagi sendiri SDL, minggu depan lagi bisa sambil dibahas diperdalam. Iya. Setuju. Iya. Jadi sebelum saya tutup karena mau mahasiswa beralih ke Zoom yang lain atau sekolah, supaya saya nggak menyita waktu dosen lain, nggak fair ya. Mahasiswa jangan lupa, gimana Bu Sari, apa perlu masuk ke sekolah tidak? Sudah tidak ada waktu Bu. Oke, baiklah. Begitu ini kan tadi ada direkam, sudah direkam ini sehingga sehingga ini tidak perlu lagi ya, di apa nih? Maksudnya tidak perlu masuk ke sekolah lagi, baiklah. Begitu saya tutup ini share-nya, dan mahasiswa sekalian berhubung Anda sudah ditunggu di mata kuliah lain, akan saya tutup langsung. Mahasiswa belum ada PR-nya ya ini ya, bagaimana? Atau membuat ringkasan dimasukkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu sekalian mohon saran. Mahasiswa membuat ringkasan, resume ya? RPS kayaknya belum Bu, kalau berdasarkan RPS belum ada Bu. Saya membuat RPS sendiri. Oke, baik, minggu pertama tidak usah. Baiklah, mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya tutup sesi kuliah pertama hari ini, agak padat sekali ini karena ada RPS dan sebagainya, sehingga mahasiswa diminta untuk memperdalam kembali dan memperkaya materi dengan cara browsing sumber lain, internet dan buku-buku e-book maupun jurnal dan sebagainya. Itu akan menjadi pengetahuan dasar bagi mahasiswa. Baiklah, terima kasih Pak Muhsin atas fasilitasi Zoom, Ibu Sari atas pembuatan absensi kelas bersama, Pak Muhsin dan Ibu Karina telah hadir dan berpartisipasi aktif di sini. Ibu Hanifah belum bisa hadir barangkali ini, saya tidak lihat. Adakah Ibu Hanifah? Dan semua mahasiswa yang telah hadir, terima kasih mahasiswa. Tidak semua mahasiswa, ada sekitar 4 atau 5 mahasiswa yang di luar. Oh iya, baik. Mahasiswa sempat hadir, ya terima kasih. Nanti yang belum sempat hadir, tetap dihitung hadir, karena ini kan hadirnya itu karena kehadirannya kan keterbatasan Zoom ya. Nah, kemudian, mahasiswa yang tidak hadir, harap bertanya ke temannya,
semuanya yang tahu mahasiswa yang hadir tolong diberi tahu gitu ya, saling beri tahu. Dan karena Ibu Karina rekaman ya, Ibu Karina rekaman juga ya, merekam ini. Nah, terima kasih. Oh ya baik. Mahasiswa dan bagus sekalian, ini Bu Karina nanti membuat pengumuman ya, uploadnya ini di BB Architecture ya, gitu apa? Ya. Nah, Sudah ada di chat tadi itu. Ya, nanti di-share ya. Baik, mahasiswa sekalian bisa melihat lagi juga di rekaman yang telah dibuat oleh Ibu Karina. Terima kasih Bu Karina, ini semua berpartisipasi ya. Pak Muti mohon nanti kelas B-nya. Oh, Pak Muti juga berpartisipasi, udah buat kelas B ya. Terima kasih. Semuanya telah hadir. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan syukur alhamdulillah semua jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda live semua.